Hai, melihat siluet ramping yang terintegrasi ke dalam kelopak teratai, Feng Ru tidak bisa menahan nafas, dan bertanya dengan lembut. Patriark Qin, dia tidak akan mengecewakan kedua leluhur. Omong-omong, sebagai salah satu dari sedikit dewa emas di klan Phoenix, Feng Ru secara alami memiliki akses ke kepintaran yang tidak diketahui oleh anggota klan lain. Ini termasuk status quo klan Phoenix, dan sisi lain dari tempat yang memalukan itu. Feng Ru juga sangat khawatir karena, dibandingkan dengan keturunan naga sejati, sekarang terlihat lebih buruk daripada klan Phoenix mereka. Di antara mereka, jika kepahitan membiarkan kedua leluhur tahu, saya khawatir saya tidak tahu apa yang akan mereka pikirkan. Feng Tian berdiri di sana, menyeringai pahit. Selain dia, apakah ada orang lain yang memenuhi syarat? Pahit, tapi penuh pujian untuk Qin Yichen. Feng Ru mengangguk ringan, karena akhir-akhir ini, dia juga mendengar Patriark menyebutkan prestasi Patriark ras manusia muda ini. Meski masih jauh dari mampu bersaing dengan musuh-musuh tersebut, setidaknya tidak ada penghinaan terhadap True Dragon Bloodline ini. Seolah-olah tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajah Feng Ru tidak dapat dijelaskan. Patriark, 36 hari putra teratai darah memberi Qin Patriark. Bisakah kamu masih mengambil langkah itu? Anak lotus darah 36 hari adalah objek menyelam. Feng Tian sekarang adalah puncak keabadian emas. Jika ada objek dividen untuk membantu, langkah yang menghancurkan dao abadi itu tampaknya dapat dijangkau. Kata-kata Feng Ru sepertinya mengasihani Feng Tian, dan bahkan lebih jelas lagi bahwa Patriark Bai telah menderita penghinaan berat selama bertahun-tahun. Namun, pada saat ini, Feng Tian tidak menunjukkan kesedihan dan kemarahan, tetapi sedikit mengangkat kepalanya. Di mata merah itu, panas seakan membakar langit. Saya tidak mengambil langkah itu. Itu bukan masalah biji teratai. Orang-orang itulah yang tidak mengizinkan saya untuk mengambilnya. Tetapi jika hari ketika tidak perlu menanggungnya lagi, Kaisar dapat disegel kapan saja. Kata kepercayaan itu menunjukkan kesombongan salah satu penguasa langit dan bumi. Pada saat ini, Qin Yichen sedang berjalan di antara kelopak teratai. Tetapi saat kelopak teratai yang menyala melayang di depan matanya, pandangannya berubah dengan langit dan bumi terbalik. Ini. Begitu teratai mengapung, Qin Yichen tampaknya berdiri di dunia. Dan di depan matanya, ada kegelapan tak berujung dan ketakutan yang luar biasa. Sebaliknya, jalur api di depan kegelapan tanpa batas tampak begitu kecil, seperti perahu kesepian yang terombang-ambing di lautan. Namun, jalur api adalah langit Feng Ming yang bergetar. Tampaknya matahari berputar-putar, mekar dengan sinar cahaya yang menyilaukan. Bahwa jalur siluet tidak lain adalah keanggunan dan keanggunan yang tiada taraf, Qiyuk Xuan Ang, dan wanita yang dipimpinnya bahkan lebih memalukan bagi semua makhluk hidup di dunia. Begitu wanita itu menyerang dengan pakaian merah, dia berdiri di sana dengan tenang, seolah dia bisa mundur dari kegelapan dunia, dengan teratai merah di bawah kakinya, 36 kelopak teratai, penuh kekuatan. Pria yang berdiri berdampingan memiliki wajah yang tampan dan temperamen yang lebih elegan. Mereka lembut dan lembut, tetapi hanya menghadapi kegelapan yang tak berujung. Mata pria itu secara bertahap mekar dengan kecemerlangan yang menakutkan dan menjadi sepasang mata naga. Membunuh. Teriak lembut, dunia menggigil. Setiap kelopak teratai dipotong, dan melihat kegelapan seperti belalang Hong Tao, membakar celah besar. Kelopak teratai yang menyala sepertinya membakar segalanya. Ini, kejutan dari pemandangan yang tak terlukiskan membuat semua orang di dalamnya tercengang. Pada saat ini, saya melihat pria itu perlahan mengangkat telapak tangannya, dan untuk sesaat, dunia dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlihat, dan bintang-bintang tampak memadat di telapak tangannya. Koak. Sebuah kata yang padat, tetapi itu membuat kegelapan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Dan dengan kerjasama kelopak teratai merah itu meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Qin Yichen tiba-tiba terkejut. Sebagai seorang Pillmaster, dia hanya merasakan sarana tertinggi, yang membuatnya menjadi diri sendiri yang strategis dalam kekaguman dari lubuk hatinya. Ini adalah, jadikan langit dan bumi sebagai tripod, gunakan bintang-bintang sebagai pemandu, dan bakar iblis-iblis itu. Namun, ketika Qin Yichen berseru, dia melihat langit dan bumi berubah lagi. Kali ini, dalam kegelapan tak berujung, tiba-tiba sebuah wajah mengembun. Wajah itu, menghadap ke segalanya, sepertinya bagian alam semesta ini tidak tahan dengan penghinaannya. Kejutkan pohon, hanya dengan 4 kata, wanita berbaju merah itu memiliki ekspresi ketakutan di mata indah langit dan bumi. Namun, rasa takut itu cepat berlalu, dan wanita itu diam, melambaikan tangan batu giok, jalur kelopak teratai, yang tampak lebih berapi-api. Namun, meskipun merah menyala merobek langit berbintang, itu hanya bisa meninggalkan jejak kecil dan seketika di wajah itu. Segera setelah itu, wajah itu bergerak. Untuk sementara, Qin Yichen hanya merasa bahwa langit dan bumi bukanlah cahaya. Semuanya ditelan dalam kegelapan. Dan bahkan pada saat itu, dia mati lemas. Jangan. Sisi Hong Lian, dia tampaknya memahami sesuatu. Wan Yin penuh dengan kesedihan dan kemarahan,
tapi dia tidak bisa berhenti sedikit pun. Tepat pada saat ini, raungan naga bergema membuat Qin Yichen tiba-tiba terbangun. Perasaan tercekik saat menghadapi teror besar sepertinya akhirnya sedikit mereda. Namun, ketika Qin Yichen mendongak lagi, pemandangan di depannya tiba-tiba membuatnya menatap. Saya melihat bayangan naga, melintasi rentetan, dan menjadi sangat marah. Tetapi ketika kegelapan melanda, seluruh sisik naga semuanya tumpul dan seketika, seperti abu. Ketika kegelapan hendak melahap segalanya, Long Ying tampaknya menghabiskan seluruh kekuatannya. Mengubah tubuhnya menjadi matahari yang terik, menyinari 8 kotak, sehingga ia mendapatkan kelopak teratai, terbungkus sesuatu yang jauh. Untuk waktu yang lama, antara langit dan bumi, tidak ada suara keheningan, dan hanya ada kegelapan yang berdebar-debar. Qin Yichen berdiri dengan tenang di tempatnya, dengan 100 indera, dan gaya dua leluhur, yang membuatnya dikagumi dan dikagumi. Namun, wajah itu tampak seperti mimpi buruk yang berkepanjangan. Apakah itu hanya surga abadi? Dalam kecurigaan, mendengar perubahan kesedihan di telinganya juga mendistorsi pemandangan di depan mata Qin Yichen, seolah-olah api secara bertahap merobek kegelapan. Pertempuran itu, seberapa besar kekalahan kita? Hai! Pandangan Qin Yichen tiba-tiba terbuka. Itu masih bayangan kelopak teratai surgawi, tetapi langit dan bumi merah menyala tak terlukiskan hangat dan nyaman, yang membuat orang merasa hangat. Di depan saya, ada biji teratai yang mengambang dengan tenang. Biji teratai itu hanya berukuran setengah jari, tetapi Qin Yichen menatap matanya, tetapi terasa seperti putaran matahari yang terbakar. Dan di sekitar biji teratai itu, ada dua sosok yang memandang Qin Yichen sebagai pendatang. Hanya dua kekasih tiada taraf yang memotong kegelapan tanpa batas. Wanita itu memandang Qin Yichen, tetapi pria itu memandang teratai merah yang tampak terpana karena terlalu bersemangat. Di sisi lain, Qin Yichen, pada saat ini, penuh dengan emosi dan kekaguman. Pada saat ini, dia merasakan cahaya pompa yang berasal dari obor, membuatnya merasakan esensi darah. Segera setelah itu, ada perubahan yang tidak dapat dijelaskan di wajah pria Ruya Junyi, yang nadanya sangat bersemangat. Kakak Hao Yao, Kakak Hao Wu, apakah kamu, menurutmu bocah kecil ini baik?